Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eris Putri Syakila, saya dari BBS kelas B. Nah, melanjutkan dari materi sebelumnya, bagaimana setelah proses karyawan itu masuk dengan proses rekrutmen, seleksi, pelatihan, dan pengembangan, perusahaan itu juga perlu mengetahui bagaimana kinerja mereka selama bergabung di perusahaan tersebut. Jadi, disinilah peran tentang penilaian kerja ini atau performance apresial ini membantu perusahaan dapat menilai dengan apakah seorang karyawan ini sudah bekerja sesuai harapan atau masih perlu untuk ditingkatkan lagi. Nah, mari kita bahas dengan pendekatan 5W dan 1H. Yang pertama adalah apa itu penilaian kerja? Nah, penilaian kerja ini merupakan proses sistematis untuk mengevaluasi sejauh mana karyawan ini dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang sesuai standar dari perusahaan atau standar yang ditetapkan sesuai dengan SOP perusahaan. Nah, biasanya hasil penilaian itu berupa umpan balik tentang kualitas, kuantitas, dan perilaku kerja karyawan itu sendiri. Nah, yang kedua adalah why. Mengapa sih kinerja karyawan itu perlu dilakukan gitu? Atau penilaian kinerja karyawan itu perlu dilakukan. Nah, alasannya itu ada banyak sebenarnya, tapi yang pertama itu dapat memberikan gambaran objektif tentang kontribusi karyawan terhadap perusahaan itu seperti apa dan kontribusinya itu sampai mana begitu. Kemudian yang kedua adalah menjadi dasar dalam pemberian penghargaan, bonus, atau promosi. Jadi perusahaan itu penilaian kerja ini dapat membantu perusahaan dalam menentukan karyawan mana yang memang layak untuk lanjut ke jabatan selanjutnya atau promosi atau mendapat penghargaan atau mendapatkan bonus. Kemudian yang ketiga dapat membantu menemukan kelemahan dan kebutuhan pelatihan karyawan itu tersendiri. Jadi perusahaan itu dapat membantu karyawan untuk misalnya memang kelemahannya di sini atau memang kekurangannya di sini atau kebutuhannya di sini. Jadi perusahaan itu dapat membantu karyawan itu untuk menyelesaikan tugas sesuai dengan kelemahan dan kebutuhan karyawan itu sendiri. Kemudian yang keempat adalah membantu perencanaan karir dan pengembangan SDM di masa depan. Jadi penilaian kerja ini dapat membantu karyawan itu untuk mengembangkan atau menentukan perencanaan karir di masa depan. Yang ketiga adalah siapa sih yang terlibat dalam penilaian kinerja? Ini biasanya dilakukan langsung oleh atasan, manajer, atau HRD. Tetapi ada perusahaan modern itu yang menggunakan metode 360 derajat, di mana itu penilaian itu dapat melibatkan berbagai pihak seperti rekan kerja, bawahan, bahkan penilaian untuk diri sendiri. Yang keempat adalah where, di mana sih penilaian kinerja ini dilakukan? Nah, biasanya itu dilakukan di lingkungan perusahaan, seperti rapat evaluasi, sistem aplikasi HR digital, bisa juga secara formal dalam forum khusus yang dijadwalkan oleh perusahaan. Nah, when. Yang kelima adalah when. Kapan sih penilaian kinerja itu dilakukan gitu? Nah, biasanya ini tergantung perusahaan itu tersendiri ya. Ada yang 3 bulan atau 3 bulan, ada yang 1 semester, ada yang 1 tahun sekali. Tetapi ada beberapa perusahaan itu juga menerapkan penilaian secara berkelanjutan supaya karyawannya tahu perkembangan kinerjanya itu seperti apa. Nah, untuk yang terakhir ini adalah how. Bagaimana sih penilaian kinerja itu dilakukan? Ada beberapa cara. Yang pertama adalah metode Racine Cell. Ini dapat menggunakan menilai karyawan dengan skala tertentu. Yang kedua adalah manajemen by objective atau MBO. Ini berdasarkan pencapaian target yang disepakati sesuai dengan awal masuk karyawan tersebut ke dalam perusahaan. Yang ketiga adalah checklist atau form penilaian. Ini dapat dilihat seperti daftar indikator yang harus dipenuhi oleh karyawan. Kemudian yang keempat ada 360 degree feedback. Ini melibatkan berbagai pihak yang saya sebutkan tadi. Kemudian setelah melakukan beberapa rangkaian itu, hasil penilaiannya bisa dibicarakan dalam sesi feedback antara atasan dan karyawan. Nah, dapat disimpulkan bahwa penilaian kinerja ini bukan sekedar untuk memberikan nilai, tetapi juga sarana komunikasi antara perusahaan dan karyawan itu sendiri.
Nah, dengan perusahaan dapat menilai dengan penilaian tepat, karyawan itu dapat termotivasi untuk lebih baik lagi, dan perusahaan itu dapat mengembangkan SDM secara berkelanjutan. Nah, sekian penjelasan dari tentang penilaian kinerja dari saya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.